Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Hadirin kaum muslimin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memuji Allah dalam rangka untuk mensyukuri seluruh nikmat serta karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, kita kembali melanjutkan al-qaidah salis, ya. Al-qaidah salisah, kaidah yang ketiga dari 4 kaidah di dalam memahami masalah tauhid dan kesyirikan. Jadi pada kaidah yang ketiga ini, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya ya orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka itu tidak hanya menyembah patung, mereka tidak hanya menyembah berhala, akan tetapi mereka juga menyembah para nabi, menyembah matahari, bulan. Dan pada pertemuan ini kita akan bahas salah satu bentuk kesyirikan mereka adalah menyembah para malaikat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa dalilul malaikati, dan dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu menyembah para malaikat. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Al-Imran ayat 80, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala ya'murukum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kalian an tattakhidul malaikata, agar kalian menjadikan para malaikat, wan nabiyyin, dan para nabi, arbaban, sekutu, tandingan bagi Allah, yang kalian sembah, yang kalian beribadah kepada malaikat-malaikat tersebut. Kemudian kata pensyarah kitab ini, qala asy-syarihu hafizahullah taala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, qauluhu, perkataan muallif, perkataan Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah, wa dalilul malaikati ila akhirih, dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu ternyata menyembah malaikat, ya. Maka ini, ya, kata Syekh Al-Fauzan, dan la'alla anna ini menunjukkan bahwasanya di sana orang-orang kafir Quraisy dahulu man abadal malaikat, ada di antara mereka yang beribadah menyembah malaikat, wan nabiyyin, dan menyembah beribadah kepada para nabi, wa anna dzalika syirkun, dan ini adalah perbuatan syirik. Jadi kata beliau, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau tidak terjadi. Allah sangat terang sekali dalam ayat ini
Allah mengatakan wala ya'murukum, ya. Dan dia Nabi Muhammad ya tidaklah memerintahkan kalian antattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, untuk kalian jadikan malaikat dan para nabi itu sebagai tandingan sekutu bagi Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada orang yang menyembah malaikat, padahal malaikat adalah makhluk yang dekat dengan Allah. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu adalah mereka tidak pernah bangga kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Akan tetapi ternyata ada manusia yang menjadikan para malaikat tersebut sekutu bagi Allah. Bagaimana bentuk mempersekutukan Allah dengan malaikat? Kalau ada orang yang meyakini malaikat itu bisa melakukan seperti Allah melakukan, mengatur alam semesta, malaikat juga bisa, memberikan rezeki, malaikat juga bisa, dalam mengikuti Allah, dalam perbuatan Allah, sehingga dia meminta kepada malaikat, berdoa kepada malaikat. Ya, bahkan saya pernah dengar langsung ya, seperti pernah saya bercerita ya, waktu saya dahulu kasih zakat fitri ya, sama ibu-ibu gitu, dia Jibril, dia kan, tolonglah Jibril, dia berdoa minta tolong sama Jibril. Ini salah satu buktinya, maksudnya ada di antara manusia yang beribadah, yang menyembah malaikat. Kemudian kita melihat wa'ubadul qubur yawma yaquluna alladhi ya'budul malaikata wal nabiyyin was shalihin laysa bikafir. Dan para penyembah kubur hari ini mereka mengatakan orang yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang soleh, beribadah kepada malaikat, kepada nabi dan orang soleh, ini enggak kafir. Ya. Ini biasa saja. Nah, ini suatu kesalahan. Kalau seandainya mereka sudah ditegakkan hujah bagi mereka, ya, mereka menentangnya, kecuali yang bodoh ya, jahil. Itu insya Allah menantur bijahil, diberikan udzur ya, karena ketidaktahuan. Namun kalau orang yang sudah tahu, dia sudah tahu berdoa kepada malaikat itu enggak boleh syirik, ya kan? Berdoa kepada nabi itu syirik, namun dia tetap keras kepala, ini bisa menjatuhkan ke dalam kekufuran. Namun orang-orang yang tidak mengukur tidak akan mereka, sehingga mereka mempersekutukan Allah dengan para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian wajahnya anbiya dan dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu menyembah para nabi. Qaul Ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub." Surah Al-Maidah ayat 119. Ini dalil bahwasanya ada sebagian manusia, orang kafir, orang musyrik, lalu kesyirikan, mereka menyembah para nabi. Contoh Nasrani ya, yang mana mereka menyembah Nabi Isa, menganggapnya sebagai representasi dari Tuhan, yang menjadi anak Tuhan. Alhamdulillah. Ta'ala Allahu 'ala ma yaqulun. Wa in qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah, jadikanlah diriku dan ibuku dua orang Tuhan, dua sesembahan yang disembah selain Allah. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah pernah kau katakan kepada kaummu, sembahlah aku, jadilah ilah kesembahan dan ibuku? Maka Nabi Isa mengatakan, qala subhanallah, ya, maha suci Allah. Jadi termasuk salah satu sunnahnya, kalau kita dengar sesuatu kemaksiatan, suatu musibah, jangan masya Allah, masya Allah. Kalau masya Allah itu sesuatu yang baik. Namun suatu yang buruk, suatu kita dengar musibah, akhi ada maksiat terjadi di sini, orang baru sanggup berzina, maka jangan bilang masya Allah. Jadi kalau masya Allah itu sesuatu yang
subhanallah gitu ya. Sehingga Nabi Isa mengatakan di sini qala subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li biha, tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang tidak benar bagimu, yang bukan hak, yang batil. Maksudnya in kuntu qultu faqad alimta, kalau seandainya aku mengatakannya sungguh engkau telah mengetahui dari Allah. Enggak ada, itu hanya klaim orang-orang apa? Pengikut Nabi Isa saja, klaim orang-orang yang menyembah Nabi. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam diri, wa la a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sedangkan engkau adalah al-'allam, zat yang maha mengetahui al-ghuyub, perkara yang gaib. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah qawluhu wa dalilul anbiya'i, ya, dan perkataan yang menulis Muhammad At-Tamimi, dalil para nabi, maksudnya dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu di antara mereka ada yang menyembah para nabi ila akhiri, hadza fi dalil, ya. Ini terdapat dalil ala anna ibadat al-anbiya'i syirkun mithlu ibadat al-asnam, bahwasanya menyembah para nabi adalah bentuk kesyirikan seperti menyembah patung. Jadi sama saja, walaupun yang disembah itu para nabi seperti orang Nasrani, ya, dan siapa saja yang menyembah nabi, ya, yang minta kepada Nabi, yang harta kepada Nabi Muhammad juga boleh. Ya wahai Nabi Muhammad, tolong sembuhkan aku syirik, Pak. Wahai Nabi Muhammad, terima sembah sujudku, syirik, Pak. Allah akhirnya ya Rasulullah, syirik, Pak. Kenapa istighatsah kepada Nabi itu artinya meminta tolong kepada Nabi? Ini syirik. Kenapa kok enggak kita minta tolong kepada Allah? Sementara Nabi menyuruh minta tolong kepada siapa? Allah. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta kepada Allah, dan kalau kau ingin memohon pertolongan, mohon kepada Allah. Ya, 5 kali semalam kita sholat kita selalu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami menyembah ya Allah, beribadah ya Allah, kepada yang lain, kepada Nabi, kepada apapun, kepada seluruh selain Allah, dan hanya kepada Engkau saja kami apa? Nasta'in, mohon pertolongan. Ini ada orang mohon pertolongan sama Nabi, marah Nabi kita. Inilah bentuk perbuatan syirik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada lagu kayak anak kalau saja lagu ya Allah, siapa yang haram lagunya. Salawat itu bukan salawat apa? Salawat itu jelas ada salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, ada dalilnya. Itu berbuat syirik kepada Nabi, itu bukan salawat. Allah anta ya Rasulullah juga ya. Tidak boleh. Tapi maknanya dia sangat sungguh mensyirikkan. Ya. Kemudian membangunkan orang-orang awam, ya. Maka juga ya namanya bahasa Arab juga, tapi di dalamnya terkandung makna meminta istighatsah kepada Nabi. Istighatsah itu pertolongan, bantuan. Akhirnya, ya. Kenapa nggak minta sama Allah aja? Akhirnya ya Allah. Kenapa harus akhirnya ya Rasulullah? Apa itu? Padahal Nabi juga minta sama Allah. Tidak ada Nabi juga minta kita sama beliau. Ya, dalam perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang diberikan Allah. Terkadang masyarakat tidak bisa membedakan mana yang selawat, mana yang cuma sa'i, ya, puisi bahasa Arab, karya sastra Arab. Makanya kita sama-sama sekarang mulai gerakan ya pencerdasan bahasa Arab. Masyarakat ini kalau bisa yang bisa bahasa Arab, anak-anak pokoknya enggak. Orang pun dia harus bisa. Makanya dibuka ada ya kelas-kelas bahasa Arab. Nggak ada uang, apa gratis insya Allah. Ya, ya kan? Karena sekarang masyarakat kita yang berbau Arab. Karena saya pernah di kampung saya di sisi itu, di masjid diputar Magadir itu lagu dangdut, itu Magadir itu. Ya, di Arab itu lagu dangdut, Pak, bukan lagu Islam itu. Iya, itu dinaiklah diputar lagu itu. Kita di Indonesia karena ngerti bahasa Arab diputar di sini.
Padahal itu lagu maksiat, ya kan? Lagu percintaan asmara, ya kan? Kepacaran, banyak maksiat di dalamnya. Yang mana di Arab itu di kafe-kafe maksiat, di nightclub di bagi orang Indonesia nggak ada di bahasa Arab, di utarin, di bahasa Melayu. Ini saya itu seolah-olah, boleh kakak itu lah, seolah-olah. Iya, inilah hadirnya yang dibilang Allah, pentingnya kita belajar, mencerdaskan ya bangsa kita ini, kaum muslimin secara khusus ya, seperti ini. Jangan kita seperti kaum Nasrani. Karena kaum Nasrani itu banyak terjemah. Mereka itu hanya belajar lewat terjemahan saja, padahal terjemahannya banyak salah. Mereka nak mempelajari bahasa Ibrani Hebrew, ya, atau bahasa Yunani, ya, nggak paham mereka. Hanya segelintir dari pendeta mereka yang memahami Bible dengan kitab aslinya, ya, dengan tulisan bahasa aslinya, gitu. Ya, sehingga banyak sekali ya penyesatan ketika tidak memahami itu bahasa. Itu penting ya. Jadi memang bahasa Arab ini tidak hanya tugas para santri atau orang pelajar di perguruan tinggi Islam yang besar-besar, enggak. Kita semua bisa ya, insya Allah. Ya, saya punya teman waktu belajar dia mencoba nama beliau Abu Dawud dalam kuliahnya. Masuk Islam umur 60 tahun. Hijrah dari Britania Inggris, Pak. Dia jual semuanya. Katanya dia sudah masuk Islam, istrinya non Islam, ya, dia cerai istrinya, asalnya dia jual semuanya, hijrah ke Yaman. Dia nggak mau lagi, dia mau di Yaman. 5 tahun aja dia mau belajar bahasa. Ya, udah mengerti dia buku-buku Arab Gundul dia yang ada Arabnya paham. Karena memang serius belajar. Ya, jadi memang nggak ada umur 60 tahun tuh belajarnya begitu mungkin sekarang mau tahun kalau masih hidup. Karena saya ketemu terakhir itu tahun 2015. Ya ini ada yang juga ada semua. Itu penting ya Pak. Ya kita belajar ya dalam agama ini ya. Kita mulai dengan ilmu alam. Karena bahasa Arab itu adalah ilmu alam. Kemudian kita belajar usul fikih, mustalah hadis ya. Kalau bisa juga kita belajar kepada Allah. Ya ini bisa dipelajari. Jadi ini bukan hanya anak-anak di pesantren itu Pak. Kita yang pesantren pun insya Allah bisa. Ya, bahkan ada ustaz kita yang tamatkan lulusan umum ya, karena dia belajar terus ya, seperti Ustaz Aris Munandar itu, masya Allah. Ya, kemudian Ustaz Julian Purnama yang ini kan. Kemudian ada Ustaz doktor nama Pak, doktor jurusan fisika, masalahnya masya Allah. Nah, dia belajar doktor Tafianus Andi, Tafianus saya. Nah, itu masya Allah, beliau itu salah satu tahun berapa itu lulusan Indonesia waktu lomba Olimpiade Fisika di Singapura termasuk dapat medali emas ilmu fisika, pakar ilmu fisika. Mungkin juga belajar agama, belajar bahasa Arab. Sekarang ada di kalau pengen lihat channelnya doktor ini, beliau PhD, S3-nya di Amerika di Minnesota. Beliau kenal Sunnah, kata beliau di Minnesota. Sekarang orang banyak masuk Islam, orang-orang non Muslim itu mempelajari Sunnah. Ya, jadi kalau di Eropa itu yang ngetren itu Sunnah. Karena Sunnah itu memang ilmiah, gitu ya. Pemahaman agamanya jelas dalilnya, merujuknya kemana, referensinya apa jelas. Gitu ya. Maka banyak sekarang orang di Eropa yang bodoh-bodoh bahas Islam mereka itu Sunnah. Gitu ya. Nah, seperti alhamdulillah. Anda lihat ini anak baca buku beliau itu di Amerika ya, dengan Sunnah dia waktu S3 ya. Beliau termasuk pakar dalam pakar fisika dan dosen sekarang di ITB. Nah, kalau nggak salah itu. Ya. Nah, kemudian kata beliau, "Fafihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ubadil qubur." Dan ayat ini di dalamnya ada dalil bantahan terhadap orang yang memisahkan. Bahwasanya ada orang yang mengatakan tidak ada syirik terhadap para nabi, itu tidak ada. Ayat ini membantah para pengagum kubur, para pembahas kubur, penyembah kubur, yang mana mereka mengatakan kalau kita beribadah di kuburan
minta kepada juga syirik ya. Padahal itu orang soleh kata mereka. Nah ini kata ayat ini membantah pernyataan tersebut. Fahada fi raddun ala haula'i alladziina yaquluna, dan di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap mereka yang mengatakan inna syirka ibadatul asnam. Syirik itu hanya menyembah patung saja. Adapun menyembah Nabi, minta kepada Nabi, bahkan sujud di kubur Nabi tidak syirik. Ayat na'udzubillah. Ya, ini ayat ini bantah untuk mereka kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wala yusawwa indahum baina man abada al-asnami indahum baina man abada al-asnama wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan. Ya. Kemudian mereka mengatakan la yusawwa, jangan disamakan. Menurut mereka baina man abada al-asnam, antara orang yang menyembah patung, wa baina man abada awliya waliyan aw rajulan salihan, dan antara orang yang menyembah wali atau orang soleh. Jadi kata penyembah kubur ini Bapak Ibu bahwasanya menyembah patung itu tidak sama ya. La yusawwa, tidak bisa disamakan antara menyembah patung berhala ya dengan menyembah nabi atau orang soleh. Wa yumkinuna tasbih baina haula wa yasnabuna anna syirka maqsurun ala ibadati asnam faqat, wa hadha min al-mughalatatil wahidati min nahiyataini ya. Kemudian beliau mengatakan mereka yang mengingkari ya samanya antara perkara ini, antara orang yang menyembah nabi, antara orang yang menyembah patung itu sebenarnya sama, namun mereka mengingkarinya, ya kan? Wa yaz'amun, dan mereka menyangka ada syirka bahwa syirik itu maksud ala ibadatil asnam faqat, hanya terbatas dalam menyembah patung saja. Jadi menurut mereka ini orang-orang penyembah kubur ya, bahwasanya syirik itu hanya menyembah patung saja, hanya terbatas menyembah patung saja. Maka ini adalah minal mughalaqatil wadihati, ini adalah kesalahan yang jelas ya. Ini ada sesuatu yang keliru yang jelas kata Syekh Al-Fauzan. Minah yang ini dilihat dari dua sisi. Yang kedua, sisi yang pertama, Allah azza wa jalla wa ala fil Qur'ani amara 'ala jami'ah wa amara bi qital jami'ah, bahwasanya Allah SWT dalam Al-Qur'an mengingkari seluruhnya, tidak dibenarkan oleh Allah, baik itu yang menyembah patung, yang menyembah berhala, yang menyembah syams, matahari, bulan, termasuk menyembah Nabi Isa ya, menyembah para nabi, menyembah malaikat, semuanya itu syirik ya, dan Allah memerintahkan untuk memeranginya. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, maka kita ya boleh memerangi mereka seperti Rasulullah memerangi kaum musyrikin ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin zaman Nabi SAW, karena mereka itu musyrik ya, beribadah kepada selain Allah. Kemudian an-nahiyatus tsaniyah, dalam sisi yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina abidi sunnah wa abidi ya malakin aw rajulin salihin. Rasulullah SAW itu tidak akan membedakan antara orang yang menyembah patung, menyembah malaikat, atau menyembah orang soleh. Tidak ada bedanya. Selama yang disembah adalah selain Allah, itu adalah bentuk kesyirikan. Karena memang hadirin yang diberikan oleh Allah ya, di antara syubhat orang-orang yang sangat melampaui batas secara orang soleh kan seperti itu, gak apa-apa gitu. Kalau kita minta kepada itu gak apa-apa, ya sama dengan minta ke patung, ke berhala. Sehingga berbuat syirik kepada Nabi berarti boleh gitu ya. Berhala enggak, ini yang ditulis oleh beliau, yang dibantah oleh beliau. Allah tidak membedakan itu dalam Al-Quran. Seluruh yang menyembah kepada selain Allah itu syirik, walaupun yang disembah itu adalah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang malaikat yang mulia, atau orang soleh yang sudah meninggal. Ini adalah semuanya adalah bentuk dia kesyirikan beliau, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala wa dalilus salihina, dan dalil orang soleh, maksudnya dalil orang kafir Quraisy di zaman Nabi
menyembah orang saleh. Dalilnya apa? Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 57. Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una, dan mereka ya orang-orang yang kalian seru, mereka yang kalian seru, yang kalian berdoa kepadanya, yabtaguna ila rabbihim wasilah. Mereka saja yang kalian sembah, yang kalian seru, mereka mencari ya kan perantara kepada Allah. Namun wasilah di sini akan dijelaskan oleh ulama tafsir. Maksud wasilah ini adalah amal soleh. Ya, dalam Al-Quran yang Allah menyuruh kita cari perantara. Jadi perantara kita kepada Allah itu dengan amal soleh. Kita sholat itulah wasilah menuju Allah. Jangan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bukan menjadikan orang soleh yang sudah mati meninggal itu menjadi wasilah. Ini di situ terjadi kesalahan terkadang ya. Sebagian orang sufi ya, mereka beranggapan bahwa kami kan enggak mampu itu dosa gitu. Kami hanya bertawassul gitu ya, menjadikan mereka itu perantara. Maka kita katakan ini enggak ada dalilnya. Nabi tidak pernah mencontohkan kita untuk menjadikan perantara kuburan. Namun yang Nabi suruh kita jadikan perantara untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah adalah amal soleh. Jadi apa banyak di antaranya firman Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang beramal soleh, berbuat baik, berbuat ihsan. Ya, bukan menjadikan apa? Menjadikan kuburan ya apa namanya itu sebagai wasilah. Ini di sini letaknya. Ya. Menjadikan kuburan sebagai wasilah hukumnya ada dua Pak ya. Jadi jelas oleh Allah. Yang pertama bisa bid'ah. Belum sampai kepada syirik, namun bid'ah. Bagaimana bentuknya ini? Kalau orang itu mintanya tetap sesama Allah, namun dia mengatakan ya Allah, melalui kuburan ini ya Allah tolong kabulkan doamu. Dia tetap mintanya sama Allah. Ini syirik kecil kata orang lain. Dan ini juga termasuk bid'ah i'tiqadiyah di dalam keyakinan. Ini syirik kecil karena dia mintanya tetap sama Allah, namun dia beranggapan ya ini keramat di kuburan ya. Orang soleh ini masya Allah gitu ya. Ini syirik kecil. Kemudian yang kedua hukumnya syirik besar. Seperti apa? Seperti dia mengatakan ya wali, minta langsung, enggak lagi dia minta sama Allah. Inilah syirik besar karena sudah berdoa kepada selain Allah. Meskipun dia dalam doanya mengatakan ya wali tolong doakan kepada Allah, walaupun dia minta tolong didoakan, kalau dia berdoa kepada wali itu tetap ini dikatakan apa? Syirik besar. Apalagi enggak ada nama Allah sama sekali. Ya wali tolong warzuqni, ya, beri aku rezeki. Aku sudah lama gak dapat anak yang ini wali, tolong. Atau dia jomblo, ya mungkin tolong nikah juga. Ya wali tolong, aku udah lama jomblo di mana? Misalkan Habib nanya yang ada umur beb, tolong beb ya. Ini sudah 30 tahun yang dicari jomblo beb ya. Apalagi lah aku ini syirik makanya. Ini perbuatan syirik. Minta aja kepada Allah, bukan sama Habib. Habib itu juga minta sama Allah, sama-sama kita ya. Sama-sama hamba Allah. Jadi ngapain kita minta sama dia? Ya, Habib itu ketika dia waktu dia di dunia ya sebelum meninggal dia minta sama Allah juga. Ngapain kita harus minta sama Habib? Dan tidak ada juga dalilnya ya. Ada nggak dalil Habib itu pasti masuk surga? Kan nggak ada juga. Kecuali Nabi ada dalilnya. Nabi saja yang sudah pasti masuk surga nggak boleh kita minta sama dia, apalagi yang di bawah Rasulullah yang sudah ditakkan dengan ini. Ini kadang-kadang mereka lucu gitu ya. Ya, secara dalil tidak nyambung, secara akal sehat pun tidak nyambung, ya. Dan lebih kepada lucu gitu ya. Ya, ini ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan saya pernah diskusi dengan orang sufi juga waktu di Itali ya. Di hadapan itu ada tarik namanya, itu banyak orang di Indonesia juga gitu kan. Abai-abai banyak juga di sini. Pernah saya diskusi tentang masalah ini sampai ada orang itu mengatakan kalau kita doa di bulan orang soleh itu betul mustajab. Saya minta dalilnya, nggak ada satu. Jadi kata-kata Habib aja, patah itu nggak bisa. Dari itu kalau Allah kalau Rasul itu jadi masalah.
sampaikan. Waktu itu dengan orang Somalia, Suman. Jadi nggak bisa dia datangkan dalilnya gitu. Ya, karena memang nggak ada dalilnya gitu. Berkait ahli gitu. Nah, ini dalilnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semuanya cepat ya, Masya Allah. Baik, ya karena sudah masuk waktu, insya Allah setelah Isya kita lanjutkan lagi. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah Isya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali melanjutkan pembahasan kita dari bahwasanya orang-orang kafir Quraisy semasa Nabi SAW ternyata di antara mereka ada yang menyembah orang saleh. Yakni berdasarkan firman Allah tadi dalam surah Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna." Mereka orang-orang yang kalian seru yang kalian berdoa kepadanya. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Orang-orang yang kalian seru itu mereka yabtaguna ila rabbihim, mereka berharap mencari kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, yang kepada Allah, al-wasilah, perantara untuk mendapatkan rahmat Allah. Ayyuhum aqrab, dan siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Artinya mereka juga mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka juga mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna 'azabahu, dan mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa dalil shalihin, yakni dalil orang saleh, yaitu annahunaka man 'abada shalihin, bahwasanya di sana yang orang kafir Quraisy dahulu ada di antara mereka yang menyembah, beribadah kepada orang saleh. Minal basyari, dari manusia, dari kaum manusia. Ya. Jadi yang mereka sembah itu adalah orang saleh dari manusia. Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihim al-wasiilata ayyuhum aqrabu, Al-Isra ayat 57. Qila, ada ulama yang mengatakan, dikatakan gitu ya, nazalat hadhihi al-ayat fi man ya'budu al-Masih wa ummuhu wa Uzairan. Dikatakan bahwasanya turun ayat ini terhadap orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan ibunya, ya, Maryam alaihissalam. Wa Uzair, dan orang yang menyembah Uzair. Uzair ini ada yang mengatakan orang saleh, ya kan, sehingga disembah oleh orang Yahudi. Ada yang mengatakan dia salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbara subhanahu anna al-Masih wa ummuhu Maryam, ya, wa ummuhu Maryam wa Uzair, ya, kulluhum ibadun lillah. Lantas Allah mengkabarkan, lantas Allah mengkhabarkan, menginformasikan Allah Subhanahu wa taala anna al-Masih, bahwasanya al-Masih Nabi Isa, ya, wa ummuhu, dan ibunya Maryam, yakni Maryam alaihissalam, wa Uzair, dan Uzair yang disembah oleh orang Yahudi tersebut, kulluhum ibadun lillah, mereka semua adalah hamba Allah. Yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu, mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan mereka juga berharap rahmat Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan mereka juga takut azab Allah. Fahum, maka mereka adalah ibadun, para hamba Allah. Muhtajuna ila Allah, mereka butuh kepada Allah. Muftaqiruna ilaihi, mereka fakir kepada Allah.
mereka membutuhkan Allah, yad'unahu, bahkan mereka juga berdoa kepada Allah, wa yatawassaluna ilaihi bil ta'atillah, dan mereka bertawassul kepada Allah dengan ketaatan. Jadi tawassul itu ya, kan dalilnya orang sekarang kan gitu. Kenapa kita harus ke makam wali fulan, ke makam habib fulan supaya tahu apa? Tawassul. Padahal ketika mereka sholat itu tawassul itu lagi. Ya, kita sebut Ar-Rahman, tawassul itu. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki asmaul husna, nama yang baik. Fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah biha, dengannya, dengan asmaul husna. Tawassul dengan asmaul husna. Contohnya Allahumma ya Razzaq, urzuqni. Allahumma ya Allah, ya alimni bisa. Nah, Allahumma ya alim, alimni ilma, warzuqni fahman. Doa yang bisa kita tanpa harus minta kepada orang yang soleh, itu ada dalil, tidak ada. Ya, jadi bertawassul dengan ketaatan. Ya bertawuna ila rabbihimul wasilah, mereka berharap mencari kepada Rabb mereka apa yang mereka cari. Mafhum bihi al-wasilah. Wasilah yakni al-qurba minhu, yaitu pendekatan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah itu adalah kita mencari sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan amal saleh, dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itulah bentuk tawassul yang sebenarnya. Bitoati, ya, bitoati dengan taat kepada Allah, wa ibadati, dan dengan beribadah kepada Allah. Itu tawassul. Fadalla ala annahu la yuslihuna lil ibadah, la yasluhuna lil ibadah. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka para orang soleh tersebut la yasluhuna, ini tidak benar, tidak untuk ya, tidak ada maslahatnya ya. Lil ibadah, untuk diibadahi. Yang ada masalah yang soleh lil ibadah, yasluhu lil ibadah, yang ada masalah untuk diibadahi kepada Allah saja, Allah semata. Tidak boleh kita beribadah kepada selain itu. Tauhid al-uluhiyah, kita mengisahkan Allah dalam peribadahan kita. Kita bertawassul hanya dengan amal soleh kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah, beristighatsah, yang beristiadah, ya. Ini hanya kepada siapa? Pada Allah. Tidak kita berikan kepada makhluk Allah, meskipun makhluk tersebut adalah seorang hamba yang soleh, meskipun seorang ya kan Rasulul Mursalun, ya, wa malakul muqarrabun, meskipun seorang Rasul yang diutus atau malaikat yang dekat kepada Allah, maka tidak boleh kita berikan kepada mereka jenis atau bentuk beribadah, karena ibadah itu murni hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum basyarun mutajuna fuqara'u, karena mereka adalah manusia basyar, manusia seperti kita gitu. Muhtajuna, mereka butuh Allah. Fuqara'u, mereka miskin juga. Ya kan? Allah yang ghani, Allah yang tidak butuh siapapun gitu ya. Kita fuqara'u ilallah, kita itu butuh Allah, kita fakir kepada Allah. Yad'un Allah, mereka menyuruh Allah, berdoa kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana kadzalika la yasluhu an yu'bada ma'allahi azza wa jalla. Kalau seandainya seperti itu keadaannya, la yasluhu, ini enggak boleh, enggak ada masalahnya, enggak ada faedahnya untuk diibadahi bersama Allah. Jadi makhluk itu enggak boleh, enggak ada faedahnya gitu ya. Syirik ya, beribadah kepada selain makhluk. Wa qaulu tsani, itu pendapat yang pertama ya, tentang sebab turunnya atau sebab asbab nuzul ya, sebab turunnya ayat ini. Bahwasanya ayat ini sebagai ulama tafsir mengatakan nazalat hadil ayat fi man ya'tul masihah, ya, ayat ini turun terhadap orang yang menyembah Nabi Isa Masih bin Maryam dan ibunya dan Uzair. Wa qaulu tsani, dan pendapat yang kedua dari ulama tafsir, antara sesungguhnya ayat ini dengan surah Al-Isra ayat 57 ini, annaha ya
nazalat fi unasin minal musyrikin. Maksudnya ayat ini turun terhadap sekelompok manusia dari kaum musyrikin. Kanu ya'buduna nafaran minal jinn. Bahwasanya sekelompok kaum musyrikin ini dahulu menyembah ya kan beberapa orang dari golongan jin. Fa aslama al-jinn, lantas kemudian jinnya masuk Islam gitu. Walam ya'lam haula'i alladziina ya'buduna Islam. Kemudian orang yang sekelompok musyrikin yang menyembah jin ini enggak tahu kalau ternyata orang jin yang dia sembah, jin yang dia bertuhankan telah masuk Islam gitu ya. Mereka tidak tahu gitu. Wasaru yataqarrabuna ila Allah bil ta'ati wa dharra'ati wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'azabah. Kemudian jadilah para jin yang sudah masuk Islam itu yataqarrabuna ila Allah bil ta'ati, mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dharra'ah, ya kan, dan sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, juga ketaatan juga ya dharra'ah sama. Wa yarjuna rahmatahu, kemudian para jin tersebut yang sudah masuk Islam itu mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna 'azabahu, dan mereka takut kepada azab Allah. Kaum ibadun, dan mereka adalah hamba Allah, ibad ya hamba Allah. Muntajuna fuqara'u la yasluhuna lil ibadah, ya. Mereka fuqara dan mereka fakir dan tidak layak, tidak patut untuk diibadahi. Namun kaum muslim yang mungkin banyak tidak tahu ya, ternyata jin yang mereka sembah itu sudah masuk ya, sudah masuk di Islam. Makanya ya, ulaika alladziina yad'una, ya sesungguhnya orang-orang ya kan, yang apa nama orang-orang yang kalian sembah itu, kata Allah, yang kalian mintai pertolongan itu, yang kalian berdoa kepadanya, yang bertakuna ila rabbihim wasilah. Sedangkan mereka juga minta ya wasilah, ketaatan kepada Allah, ya kan, dan mereka juga apa? Yang juga menatah ya, mengharap rahmat Allah. Ya. Karena ternyata mereka jin yang berkasih itu sudah masuk Islam ya. Supaya taat lagi kepada Allah ya. Yang tertipu ini manusia yang mempertuhankan jin tersebut ya. Wa ayyan kana al-murad bil ayat, kalimat apapun yang digunakan oleh ayat yang mulia ini, fa innaha, maka sesungguhnya ayat ini tadullu ala anna la yajuzu ibadatu sholihin. Ayat ini menunjukkan tidak boleh beribadah kepada orang saleh, sawa'an kanu minal anbiya, meskipun dari para nabi, wasiddiqina, meskipun dari orang-orang yang jujur ya. Hatta Abu Bakar pun beliau enggak boleh radhiyallahu anhu as-siddiq itu. Enggak boleh kita menyembah begitu. Au minal auliya was-salihin, atau dari para wali dan orang saleh enggak boleh. Ya, kita hanya menyembah siapa? Allah semata. Fala tajuzu ibadatuhum li'anna kulla ibadun lillahi fuqara'u ilaihi. Maka tidak boleh ya beribadah kepada mereka, menyembah mereka, li'anna kulla, karena mereka semuanya ibadulillah, termasuk kita juga adalah hamba Allah. Kita ciptaan Allah, kita mampu Allah, tak boleh kita beribadah kepada Allah. Itulah yang syirik tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Fa kaifa yu'baduna Allah jalla wa ala, dan bagaimana ya mungkin mereka itu disembah bersama Allah, padahal mereka hamba Allah, orang yang fakir, yang fuqara ya, yang butuh kepada Allah. Mana mungkin mereka disejajarkan dengan Allah gitu. Kalau disembah sama mereka, berdoa kepada mereka, berarti sudah menyamakan antara kedua Allah dan mereka, padahal mereka tidak layak, tidak bisa dibandingkan dengan Allah. Mereka juga mengharapkan pahala Allah, mereka juga mengharapkan rahmat Allah. Kenapa kita ternyata menyembah kepada mereka? Kan secara akal ya nggak masuk juga. Wa ilma'ul gitu ya, nggak masuk akal juga. Secara dalil agama jauh gitu ya, sirik. Secara akal pun nggak masuk ya, secara akal sehat ya kan. Ya kan? Kenapa kita samakan mereka dengan Allah? Karena mereka juga mampu Allah, mereka juga butuh Allah, mereka juga fuqara, miskin, butuh bantuan Allah kelak di akhirat. Dan tentu ya sangat jauh sekali, nggak boleh sekali untuk disembah. Bagaimana untuk nggak boleh minta kepada mereka, nggak boleh nyembelih untuk mereka, dan seluruh peribadahan tidak boleh sedikit pun diberikan kepada para makhluk tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengingat waktu juga lah ya kita sudahi pembahasan kita dahulu sampai di sini. Dan ini adalah pembahasan ya yang sedikit lagi, ya kita sudah sampai kaidah yang keempat. Yang keempat itu sedikit, ya. Kaidahnya pendek gitu. Kalau yang ketiga ini agak panjang gitu.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita tutup mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar apa yang kita bahas. Kalau ada punya, insya Allah kita berbagi di majelis kita di malam hari ini. Falyatafadhalu masyaallah kami yang bersilakan. Ya sampai dulu lah. Ya, pertanyaan sebagai seorang muslim, apakah kita wajib untuk memberikan dakwah kepada orang Nasrani zaman sekarang? Apakah telah terjadi kita dipertanggungjawabkan dengan kita berdakwah kepada orang muslim? Ya, jadi dakwah itu secara asalnya itu fardu kifayah. Ya, karena Allah SWT mengatakan wa takum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa takum ummatun, dan ada suatu umat ini. Makanya asal berdakwah itu adalah fardu kifayah. Maksudnya kalau seandainya sudah ada yang berdakwah, ya kan, itu sudah menunjukkan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah ya, ada di antara para ulama kita dari sisi kristologi seperti itu Ahmad Dedat dulu, kemudian juga untuk Zakir Naik, kemudian di Indonesia banyak ya para dai di youtuber kristologi banyak ya. Masya Allah mereka membantah ya pemahaman Nasrani. Jadi kalau ditanyakan apakah kita wajib berdakwah kepada Nasrani, maka iya wajib, maka hukumnya wajib ya kifayah atau fardu kifayah. Namun kalau sudah ada yang menjalankannya, insya Allah sudah cukup bagi yang lainnya. Tentu dakwah ini ada persyaratannya. Yang pertama, orang yang berdakwah itu harus memahami apa yang dia dakwahi. Artinya dia harus memiliki ilmu. Dengan berdasarkan firman Allah dalam surah Yusuf ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu harus dia di atas ilmu, ada basirah gitu kan. Ana wa man tabani. Jadi orang yang berdakwah dengan basirah dengan ilmu ya, ini kata Allah adalah ana, jalan wa man tabani, dan jalan orang yang mengikutiku. Kan seperti itu ya. Jadi memang syarat dalam berdakwah itu yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ya, orang yang berdakwah itu harus yang mengilmui apa yang dia dakwahkan. Kemudian mengamalkan ilmunya. Jadi jangan sampai kita berdakwah dan kita melupakan diri kita. Jadi kan atakmu dan nasa diberi wa tasauna atau semua tasmina kita wa tasmuna kita kalau Allah ya. Apakah kalian mengajak orang berbuat kebaikan sedangkan engkau melupakan diri kalian gitu kan? Sedangkan kalian membaca Al-Quran, membaca kitab Allah gitu. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah As-Saff ya, tabarrakna illallah an taqulu ma la taf'alu gitu. Sungguh besar kemampuan Allah kalau mengatakan sesuatu namun kamu sendiri tidak melakukannya gitu ya. Engkau mengajak orang berbuat tauhid namun kau sendiri ini tapi kesyirikan ini. Orang yang berdakwah seperti ini tentu alasannya kalau di akhirat dia akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat dakwah itu yang pertama ya orang yang berilmu ya kan. Jadi kalau seandainya kita ingin tahu, kita belajar dulu dan ya minimal kita tahu ya, nggak harus kita pakarnya gitu ya. Artinya tidak kita tahu ya ilmu yang akan kita sampaikan. Contoh kita ngajak orang sholat, pasti kita tahu ya sholat itu hukumnya wajib. Gitu, tahu lah ini kita sebagai Pak Ayu dan sholat hukumnya wajib. Kemudian kalau ingin membantah orang Nasrani, tentu orang yang memahami juga ilmunya gitu ya. Ya, nanti tidak jarang ya orang Nasrani itu mengajak debat gitu. Dan mendebat di mereka boleh. Karena Allah SWT mengatakan wajah itu bila dia asal gitu. Maka berdebatlah dengan mereka tapi dengan syarat dengan kalian baik gitu, tanpa caci maki gitu, tanpa perkataan yang kotor, perkataan yang kasar. Tapi kita mengajak mereka untuk masuk Islam sesuai dengan
bersama kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mati apa yang mati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian masyarakat kita itu mempercayai istilah ketunanan. Iya, tunangan. Nah itu apa perintah? Syirik atau? Iya. Kalau syirik tidak ada bagaimana. Karena syirik itu peribadahan. Kalau tunangan itu dilihat dulu prakteknya. Karena para ulama mengatakan al-ibratu bil haqa'iq, ya, walaysa bil musammiat. Ya, yang menjadi problem itu adalah bagaimana prakteknya, bukan hanya sekedar simbol atau nama. Jadi kalau tunangan itu prakteknya menyalahi syariat, maka kita katakan haram. Contoh apa? Ya, orang tunangan itu berpacaran. Pacaran punya apa? Haram. Karena itu adalah hubungan gelap, ya. Harus nikah dulu baru pacaran. Jadi kalau tunangan yang maksudnya itu tetap haram. Ya. Maksudnya ketunanan itu misalnya gini tak, misalnya kita ini mau begini, tapi di rumah tuh orang lagi makan, jadi harus bukan tunangan. jadi di dalam rumah tuh kita permisi, kita mau pergi dulu, cicip dulu ini makanan, kalau nggak nanti kapan? Kalau seperti itu ya, itu berarti menyandarkan siang dan hubungan kepada sesuatu yang ada darinya. Ini namanya takoyur, ya. Takoyur, ya. Diambil dari kata takoyur. Takoyur itu burung, ya. Orang Arab yang dulu kalau dia burung berkicau di peliharaan ini berarti baik, ya. Kemudian kalau burung apa namanya itu burung gagak misalnya, nah ini tanda-tandanya orang meninggal. Nah, itu namanya takoyur, menyadarkan suatu keberuntungan atau suatu kesialan kepada selain Allah. Jadi hukum asalnya kalau dia meyakini itu hanya tanda sah saja, yang mendatangkan kesialan itu adalah Allah, tidak lepas dari takdir Allah. Ini hukumnya syirik kecil, bersih juga. Namun kalau orang yang mengatakan memang itulah yang mendatangkan bahaya, memang itulah memang kepunahan itulah gitu. Dia sebenarnya enggak, bukan Allah. Nah, ini tentu syirik besar, ya. Nah, ini bahaya. Ya Allah taala bismillah. kan baru kita. Double jadi Iya. Iya, kalau enggak kita baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan keselamatan kepada Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada kita semua, ya. Bagaimana menyikapi syubhat bahwa Ibunda Aisyah tinggal di rumahnya yang di situ ada kuburan. Beliau sholat dan beribadah dan yang dalamnya sebagai dari beribadah di kuburan. Jazakallahu khairan. Yang pertama, ya kan, Rasulullah SAW itu meninggal, ya, di kamarnya, dan Nabi itu telah mengatakan setiap dia Rasul yang meninggal itu pasti dikuburkan di mana dia tempat meninggalnya. Nah, ini khusus, ya, bagi para nabi dan rasul. Nabi apa saja, ya. Jadi memang Allah SWT telah memajukan bahwasanya setiap nabi itu di mana dia meninggalnya. Hadis sahih, ya, disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya setiap nabi dan rasul itu kalau dia meninggal di situ dia dikuburkan. Dan kata Allah, Rasulullah itu meninggal di kamarnya Ibunda Aisyah, gitu, ya. Di kamar, ya. Ya. Kemudian apakah Ibunda Aisyah setelah itu beliau sholat di kuburan Nabi? Ini tidak ada keterangannya, gitu. Ya, tidak akan mungkin. Ya kan, karena Ibunda Aisyah itu tahu hadis Nabi. Bahwasanya Ibunda Aisyah itu tahu bahwasanya Nabi SAW mengatakan la Allah beliau bernasor atau buku akhirman asali, ya kan? Allah itu melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, ya kan? Ibunda Aisyah tahu hadis itu. Ya, tidak akan mungkin beliau beribadah di kuburan Nabi, ya. Nah, maka untuk itu tidak bisa kita jadikan dalilnya bahwasanya Ibunda Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu anha tetap tinggal di rumahnya, maka tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwasanya
beliau tetap dia tidur kayak di makam Nabi gitu ya. Udah sholat di situ nggak ada keterangan seperti itu ya. Namun kita berbeda kepada dalil yang muhkam. Jadi dalil itu ada yang muhkam ya, yang sudah pasti, yang sudah jelas nasnya. Maksudnya Nabi sendiri melarang ya umat Islam untuk mencontoh orang Yahudi dan Nasrani ya. Dalam hal apa? Dalam hal menjadikan hubungan Nabi sebagai tempat ibadah kepada berarti Ibu Aisyah paling orang yang paling yang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin ya Ibu Aisyah tetap tinggal di kamar itu dan tetap beribadah dekat Nabi mungkin ya. Bahkan ya di masa kekhalifahan Abbasiyah saja ya itu kuburan Nabi sudah dipanggang. Iya sampai sekarang ya, itu pagarnya kita ya. Makam Nabi itu tiga pagar yang di Masjid Nabawi dan makam Nabi itu bukan di masjid sebenarnya. Namun ternyata ketika sudah berkembang Islam itu terjadi perluasan Masjid Nabawi. Iya. Dan khusus kuburan para nabi juga boleh dipindahkan ini. Karena Nabi itu telah berwasiat dan ini dan syariat seluruh para nabi gitu ya. Dan naik ada di mana meninggal harus di situ dikuburkan dan tidak boleh balik dan tidak boleh dipindahkan. Maka nggak dipindahkan. Ya ini bukanlah dalil itu apa? Nggak boleh kita menguburkan prinsip gitu ya. Tidak ada ya. Ini pengkhususan ya. Karena ada selain itu yang khusus bagi nabi. Jadi ukuran nama yang masuk di Masjid Nabawi itu ya, yang spesies sekarang di Masjid Nabawi itu khusus gitu ya. Karena memang Nabi awalnya nggak dikubur di Mesir, di kamar Aisyah, karena beberapa dia meninggal di situ. Karena ya kan di dalam Islam ini ada perkara-perkara khusus memang untuk Nabi. Contohnya ini kalau dia dari 4, Nabi 9 sendiri gitu ya. Ini khusus ya. Iya. Kemudian Nabi bertahan di mana di gua ya, itu khusus bagi Nabi. Dengan pula kita mengetahui juga bertahan juga gitu ya, menyendiri kan di gua sepeda gua itu, sehingga jadi Nabi baru Nabi ada ya, mau segala gitu ya. Memang ada hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Nabi SAW termasuk itu ya. Wallahu taala akan bisawab. Ada di bawah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang menggunakan alat minta kepada Allah, ajak mereka siapa yang mengambil siapa yang mengambil mereka padahal mereka minta selain Allah. Iya. Itu tetap Allah ya. Yang jawab nggak bisa. Namun di situ ada namanya istidraj. Istidraj itu dari budaya Allah SWT itu yang parah. Orang itu dikasih oleh Allah apapun yang dia minta, namun dia tetap dia keras kepala dan tetap dalam kemaksiatannya, tetap dalam kesyirikannya, sehingga Allah sesatkannya. Karena memang mereka yang memilih jalan kesesatan. Kalau mazalu azallahu qulubahum. Kalau mereka memilih kesesatan, ya Allah sesatkannya. Mantaplah gitu kan. Nah nanti terima balasannya di akhirat. Makanya yang heran kita, ada orang kafir, Pak Ustaz, nggak pernah sholat, nggak pernah kafir, kok kaya juga dia. Ya kan tiap hari fitnessnya sehat badannya. Ya jangan kita main itu udah enggak. Allah ingin menyesatkan dia. Allah berikan apa yang dia inginkan, ya kan? Namun kelak di akhirat dia akan diazab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi tak? Ya. Yang kalau kita tahu kalau Nabi itu kan diberikan wahyu. Iya. Terus kalau orang soleh itu apakah benar ada karomah? Iya. Itu Karomah itu ada. Ini termasuk kayak kita. Namun karomah itu kan kemuliaan ya. Namun karomah itu yang pertama tidak dipelajari. Jadi kemudian yang Allah berikan kepada orang soleh itu namanya karomah. Kemudian yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul itu namanya mukjizat. Itu ada. Itu keyakinan harus berjamaah. Namun karomah itu nggak ada ilmunya, nggak ada ritualnya seperti orang sekarang. Yang ada ahli hikmah supaya dapat kalau karomah ini kalau ini
ya kan, kemudian baca sunnah sebagai nggak ada yang seperti itu. Ustaz, Iya. Iya. Saya pernah dengar kepada Ustaz, Iya. ulama ini bisa melihat, Iya. misalnya di kuburan itu wali Allah. Dia bicaranya, apakah itu karomah dia atau gimana? Kalau yang seperti itu, ya ini sudah ada dalil saya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yang kekal rumah ini adalah hal-hal yang tidak melanggar syariat. Gitu. Ya kan, kalau itu sudah melanggar syariat, kenapa? Karena Allah sudah mengatakan la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu di langit dan di bumi akan sesuatu yang baik kecuali Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan illa man irtada yang minar rasul, ya, dalam surat Jin, ya, kecuali yang Allah pilih, ya kan, dari para rasul. Para rasullah yang Allah berikan pengetahuan gaib sedikit, gitu ya. Ini bukti nubuat mereka, bukti kenabian. Namun para wali ini tidak ada, ya, walaupun dia wali orang yang soleh, namun dalam hal-hal yang gaib ini tidak ada. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam akidah, ya. Ya. Jadi kalau mereka itu nggak ada yang sampai bisa mengetahui yang gaib. Dan ini dikhawatirkan itu budaya jin juga, ya. Boleh jadi ada jin yang mengaku ya jin muslim lah atau apalah dalam rangka untuk menyesatkan ya orang soleh itu, sehingga dia tertipu gitu ya, seolah itu benar padahal enggak, itu namanya tipuan dari jin, ya. Ya seolah-olah ya jin itu masih tahu dia. Ini memang banyak kejadian dalam seperti itu. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jalali sendiri, ya, ini disebutkan untuk beliau Al-Bunyah, ya, diceritakan bahwasanya suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jalali didatangi oleh salah satu sosok, ya. Kemudian sosok ini menggelar suaranya, wahai Abdul Qadir Jalali, sesungguhnya aku adalah Allah, mintalah kepada dan aku akan menampakkan wujudku. Maka saya Abdul Qadir Jalali mengatakan, kazabta, batinnya ke syaitan, kamu ini penista, kamu ini setan, itu saya tahu. Kalau kamu Allah, tak mungkin kamu bisa ngomong seperti ini. Kalau kamu mungkin akan menampakkan wujudnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika Nabi Musa meminta untuk melihat wajah Allah, baru saja nurul Allah Subhanahu Wa Taala sudah hancur gunung Tursida yang ada di depan beliau, kan? Dan dia pingsan gitu. Nah ini, ya, ini bohong ini. Jadi kita ukur dengan syariat, gitu. Jadi setiap keajaiban itu kalau bertentangan dengan syariat itu setan, gitu. Berarti Ustaz, pengertian dari karomah tadi gimana Ustaz? Jadi yang dimaksud dengan kekaromahan sesuatu yang luar biasa dan ini tidak bertentangan dengan syariat. Nah, gitu. Karena kalau sudah aku yang gaib itu sudah bertentangan dengan syariat. Gitu. Ada juga nantinya saya sekarang sudah dapat karomah, saya boleh menikah tanpa bali. Itu karomah saya, gitu, ya. Kita nikah batin. Ada sekarang nikah ruh, gitu, ya. Akhirnya orang percaya karomah karena bertentangan dengan syariat. Iya, maka ada tolak ukurnya, ya. Kalau sesuai dengan syariat baru boleh jadi karomah. Maka syariat apa yang membatasinya? Tolak ukur halal haram, gitu, ya. Ini pentingnya syariat, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, Afwan Ustaz, Ana mau tanya, bolehkah? Ya, insyaallah boleh. Seorang wanita yang sering haid duduk di masjid ini, yang mana? Sudah kemarin ya Ustaz? Ya. Kemarin tuh. Jadi pendapat jumhur ulama yang wanita haid kemudian laki-laki yang junub ini tidak boleh menginap di masjid kecuali hanya adil saja, ya, lewat saja. Tidak boleh rumah jadi dia ada masjid, ya, malu kamarnya di masjid, misalkan junub dia lewat saja. Boleh dia untuk ke WC mandi, ya. Namun kalau menginap kita akan juga mengatakan tidak boleh, ya. Orang yang hadas bisa dia tidak boleh berdiri, ya, di masjid. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah tidak keliru dari kami sendiri, dari syaitan yang mantu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.